Ini harusnya hari ke-21 nggak sih setelah gue hitung lewat kalender tadi dari tanggal 9 sampai tanggal berapa nih sekarang 18 ya. Gue lupa deh pokoknya ntar sesuai dengan nama dari video YouTube ini aja ya, nggak bakal salah kok namanya. Dan sebelum gue mulai perkembangannya nih QR dulu nih QR Saweria masih pakai baju yang sama karena baju gue kalau baju rumah tuh jarang ganti ya, kecuali baju dari luar gue copot dan bersih baru pakai baju tidur gitu ya. Baju tidur gue juga bukan baju yang proper buat tidur, tapi emang baju yang dipakai buat tidur, nggak proper tuh kayak piyama gitu ya, intinya kayak gitu. Suara udah mulai agak pulih. Gue tadi habis nonton sore, gimana ya filmnya ya, gue nggak bakal review di sini juga sih, cuman gue nggak ada kesempatan lagi untuk nge-review karena udah banyak banget yang nge-review dan gue termasuk telat nontonnya. Ini kayaknya sekitar semingguan setelah filmnya rilis gue baru bisa ngomong ini, baru nonton maksudnya. Sekarang tanggal 18 kan, bener ya, 18 udah hari Sabtu sih, tapi ini buat hari Jumat tanggal 18 Juli. Gimana ya filmnya ya? Untuk cerita sih sebenarnya sejujurnya gue masih nggak ngerti kenapa Sore bisa datang ke kehidupannya si Jonathan, karena walaupun mungkin bisa dibilang vibesnya mirip Kimi no Na wa, tapi di situ masih agak bisa dijelasin kenapa si Mitsuha atau Taki bertukar jiwa ya. Jadi menurut gue untuk poin itu agak miss aja. Entah guanya atau emang gak dijelasin di filmnya, emang pengen kelihatan beda. Tapi katakanlah itu film memang gak sempurna, cuman sampai sekarang gue masih ada yang kosong gitu. Ada yang hal apa ya, di hati gue kok ada yang kurang, ada yang kosong gitu. Kayak perasaan membekasnya tuh sebenarnya masih ada banget. Visualnya, lagunya, sinematik banget, banyak banget negative space. Komposisi visualnya itu juga mantep banget, warnanya terutama yang masih di Paris dan Kroasia tuh masih oke. Pas balik ke Indonesia ya kita tahu iklim di sana dan di sini beda, frekuensi listriknya juga berbeda, dan cahaya yang dihasilkan pastinya juga berbeda sama luar negeri. Itu film bagus banget, tapi dari gue masih 8 lah, karena gue suka film yang guanya ngerti gitu ya. Ini mungkin gue kurang ngerti kali, 8 lah. Acting Sheila Dara, Dion Wiyoko juga mantap. Dah segitu aja. Ini gue, apa gue harus bikin video ya? Tapi intinya ini kan video tayang sebulan setelah ini ya. Gue mengajukan resign. Ini adalah series dimana gue mendokumentasikan dan menceritakan gue menuju hari H gue resign tanggal 9 Agustus nanti, dan video Hamin 30-nya gue upload setelah di tanggal 19 Agustus itu ya. Jadi ini sebuah dokumentasi perjalanan dan ada update apa aja hari ini. Hari ini jujur gue banyak males-malesan, dalam artian gue bangun siang. Gue lagi seminggu ini gak ke Kota Bintang, dan itu sebuah kemunduran bagi gue. Lagi jam tidur juga, nih sekarang jam 12 malam, jam 12 lewat ya, gue masih nge-take karena baru pulang juga tadi sama nyokap. Gue nonton sore berdua sama nyokap ya. Terus tadi sore gue kan membekas kan, kok sore tuh membekas banget sih sebenarnya. Tadi sore gue ngasih batuk, ngerjain siang ke sore gue ngerjain editan video, dan cukup banyak, walaupun ada beberapa yang nggak sempat gue kerjain karena malam gue udah keburu jalan sama nyokap gue, weekend lah, refreshing. Seharusnya gue ada ngajar juga hari ini, cuman kondisi gue lagi kurang baik. Bisa dibilang gue di sini hari ini hari yang tidak begitu upgrade ya, karena gue lagi nggak ke Kota Bintang. Olahraga tadi cuma pemanasan doang, badan gue masih agak sakit-sakit. Kerjaan ya, satu proyekan doang gue kelarin, walaupun satu proyekan isinya 17 video, tapi menurut gue jauh dari to do list yang udah gue siapin. Jadi gue setiap hari tuh pasti nyiapin to do list. Gue pengen kerjain apa aja supaya lebih terorganisir dan bisa ke tracking lah. Gue bisa tracking sendiri apa aja yang udah dan apa yang aja yang belum. Ya mungkin lu juga kayak gitu, entah itu weekly list atau monthly list, gue nggak tahu, tapi gue to do list setiap hari gue tulis. Dan ada beberapa ya, tulis list daftar to
untuk mendaftar, kita tulis. Gokil. Tulis. Wow. Jangan itu adalah awal mula kata tulis ditemukan ya. Oke. Lanjut lagi. Gua kayaknya ada beberapa hal yang gue lewatkan hari ini. Pertama udah pasti ngajar, gue kurang enak badan tadi siang, sakit banget badan. Sore juga lagi abis nih, agak sembuh karena baru minum obat batuk barusan juga. Terus yang kedua itu sholat tapi masih iya, cuman kayak di akhir penghujung waktu gitu. Ya menurut gue dulu adalah sebuah kebiasaan juga di saat gue lagi semangatnya untuk benerin sholat, selalu di penghujung waktu. Bahkan sebelumnya waktu jarang-jarangnya sholat juga, ya bahkan nggak sholat sama sekali ya. Tapi sekalinya sholat kayak di ujung waktu juga. Nah sekarang gue juga sholat, walaupun nggak bolong tapi di ujung waktunya itu yang menurut gue sebuah kemunduran lah. Ini nggak ada niatan buat ini ya, buat flexing apa ria dan lain, nggak, cuma gue mau dokumentasin juga dan buat pengaruh juga untuk lo. Kalau semuda apapun kita, apalagi masih muda, banyak tenaga, sekaya apapun, sukses apapun kita di dunia, kalau nggak sholat ya percuma gitu. Selama kita mengimani sholat adalah tiang agama dan Islam adalah keimanan kita gitu. Gue lagi di penghujung waktu tadi, lagi agak menurun aja. Habis itu, setelah itu gue habis sholat. Habis itu sebuah kemunduran yang ketiga adalah ya olahraga. Tadi gue bilang cuman pemanasan doang, masih sakit badan gue. Selanjutnya adalah gue makan malam. Ya nyokap gue sih bilang ya nggak apa-apa seminggu sekali, oke nggak apa-apa. Dan pas banget sorenya, kan sore lagi kan, aduh sorenya gue sempat nge-scroll sosmed dan bilang gagal diet itu kayak gimana maksudnya gitu. Mentang-mentang cuman nggak sengaja atau mungkin cuman sekali makan martabak atau makan di jam malam ya bukan berarti kita gagal gitu. Dan gue pikir-pikir iya sih, selama kita bisa ngontrol dan nge-cheat sehari aja ya, sehari makan malam ya nggak apa-apa, asal kita nggak kebiasaan aja dan tetap rutin berolahraga. Cuman tadi gue sebenarnya siang gue makan rendang doang, nyokap gue makan rendang dan masak rendang dan emang gak ada nasi. Pas banget hari Kamisnya gue juga berniat untuk makan daging kali ya, daging doang. Nah hari Jumatnya nyokap gue masak rendang, ya gue makan rendangnya aja gitu. Emang bener sih mengganjel, dibilang kenyang banget sih enggak, walaupun gue makan berapa daging rendang ya, tapi efek nahan laparnya itu efek kenyangnya atau nggak laparnya itu lumayan lama gitu. Padahal gue cuma makan rendang doang gitu ya, nggak pakai nasi, nggak pakai apa-apa, paling kerupuk. Kalau nggak salah kerupuk 1 apa 2 gitu, kerupuk yang ikan yang warna putih yang ngelingkar-lingkar gitu ya. Tapi bukan kerupuk Irma yang gede gini, nggak, yang kecil-kecil, kerupuk Palembang gitulah. Cukup mengganjal perut, tapi akhirnya jam 8-an tadinya gue pengen ngajak nyokap nonton dari jam 7, cuman karena ada diskusi dan permasalahan apa itu akhirnya ulur waktunya. Jadi gue jam 8 makan dulu tahu gunting yang sering gue vlogin di Berakal. Kalau belum nonton Berakal silahkan nonton vlog gue sehari-hari. Abis itu nextnya gue nonton sore jam 9.20 gitu, karena masih sempat waktunya. Dan ini adalah kayaknya kali pertamanya lagi, mungkin bisa dibilang tahun ini atau tahun 2024 sampai tahun 2025 gue nonton film jam 9:30, 10 malam. Jarang tuh, biasanya gue udah mulai jam 7, jam 6 atau jam 6 kurang lah, jam 5 mungkin kalau ada jadwal jam 5, biar pulangnya nggak kemalaman. Dulu gue sering banget tuh masih kecil, SD, SMP, apa SMA gitu ya, nonton jam segini pulang larut malam. Apalagi masih zamannya bioskop midnight ya di XX1, jam 11 malam baru nonton atau jam 10 malam baru nonton sama keluarga. Jadi pulangnya bisa jam 1, jam setengah 2. Emang dari dulu gue udah terbiasa di luar jam segitu gitu ya dari kecil. Tapi alhamdulillah gue juga dikasih kesadaran kalau hal itu
sebaiknya nggak diterus-terusin gitu loh. Dan ini baru sekali lagi gue nonton jam 9.20, kelar tadi jam setengah 12-an ya kurang lebih, sampai rumah jam 12 dan beli martabak manis karena lagi pengen banget. Mungkin di tahun ini gue baru bisa dibilang baru 2 kali makan martabak. Pertama waktu itu sama Arizalun 2 bulan lalu kalau nggak salah, atau bulan kemarin. Yang kedua barusan, tapi nggak langsung habis kok, gue makan 3 biji ya, dan nyokap gue nggak habis jadi 4 biji, sisanya masih ada di situ. Ya menurut gue sebuah kemunduran, tapi lagi-lagi ya gue inget kalimat di video itu aja. Ini bukan hal yang bisa dibilang kegagalan kok, enggak. Mungkin emang progresnya melambat atau mungkin mundur, tapi bukan berarti kita gagal. Yang penting, ini tajam gak sih? Yang penting gue besok atau hari ini nih, hari Sabtu ini udah bisa ngerem itu lagi gitu, ngerem, ngurang-ngurangin dan memperbaiki gitu. Yang penting nggak setiap hari aja kok. Terus gue tadi juga ngebahas rencana Bali sama nyokap di bulan Agustus. Ini harusnya ya kalau gue jadi nih, pas gue upload ini gue udah di Bali nih, pengen liburan aja gitu sebulan kalau bisa. Tapi nyokap lagi-lagi belum tahu kalau gue resign. Gue bilangnya gampang lah, jadwalnya cuti bla 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 gitu. Emang sebuah kesalahan mungkin ya, tapi nanti akan gue kasih tahu ke nyokap. Terus tanggalnya dan lain-lainnya belum ketemu karena gue nggak enak nih. Gue sebenarnya mau banget pergi, tinggal pergi aja, yang penting izin terus pergi. Pengen banget, cuman nggak tega gue nggak tega banget. Gue nggak bisa kayak gitu, khawatirnya ntar apa ya kalau orang tua bilang nggak dan lain-lain, terus gue tetap maksa, ada musibah. Karena gue pernah juga kena musibah kayak gitu, yang gue akan ceritain lain kali ya. Gue SMP intinya gue nggak nurut sama nyokap, ada aja musibah gitu. Apalagi gue pengen pergi ke Bali, kan Bali tuh tempatnya nyokap kan ya, kampungnya nyokap. Masa gue nggak ngajak dia gitu. Tapi pas gue ajak, gue kesannya nungguin persetujuan dari dia dan keputusan dari dia gitu. Karena gue nggak tahu dia mau tanggal berapa. Dengar-dengar sih tanggal 16-17, tapi gue pengen lebih lama lagi di Bali gitu. Kalau bisa dari awal Agustus pengennya sih gitu. Biar gue sampai bosan dulu aja di sana, terus gue pulang. Dan gue baru inget tanggal 30 Agustus nanti gue ada nonton stand up-nya Panji, Mens Rea di Jakarta. Udah pesen tiket juga, gue beli bareng Ananta kalau nggak salah. Iya sama Ananta waktu itu. Jadi gue yang tadinya pengen sampai September awal baru pulang, akhirnya kayaknya enggak deh, gue harus pulang lebih dulu karena gue masih ada Mens Rea stand up komedi spesialnya Panji yang ke-10. Asik, promosi nih gue. Jadi ada masalah-masalah baru juga, seperti yang sebenarnya masalah yang kemarin gue ceritain juga ke lu, dan gue lagi mencoba mencari jalan keluarnya. Dan sepertinya ini termasuk teguran dari Allah ya, atau dari Allah. Teguran, bukan teguran sih, mungkin gue dikasih cobaan untuk supaya gue bisa berpikir dengan bijak. Salah satunya berpikir seandainya gue belum ngajuin resign, mungkin ya kedepannya gue nggak akan stres atau nggak akan pusing dengerin permasalahan yang muncul sekarang gitu di keluarga ataupun di lingkungan lah. Karena ada sangkut pautnya dengan pekerjaan gue, dalam artian kalau gue masih ngantor sampai bulan depan untuk masalah perekonomian gue masih bisa ngebantu banyak. Tapi karena gue udah ngajuin resign, berarti kan untuk masalah perekonomian bulan depan dan besok-besoknya belum, nggak ketaker gitu, nggak kelihatan berapa ya bisa bantu ya dan lain-lain. Karena gue ya ibaratnya nganggur dengan gaya gitu, gue freelance juga dan penghasilannya nggak menentu ya. Cuman balik lagi untuk masalah duit dan rezeki itu ada setiap waktu, di mana aja kapan aja, dan kita semua pasti ngerasain rezeki itu. Tapi kalau duit ya gue percayakan sama Allah juga lah. Percayakan kalau pasti bakal ada proyekan-proyekan menarik, pasti bakal ada sesuatu yang gue bisa manfaatkan jadi duit, gimana pun caranya dan bagaimanapun bentuknya gitu. Dan ada aja sih kabar-kabar baik yang datang, seperti
gue ditawarin untuk jadi ngajar les gitar tapi di bawah satu lembaga. Kan sejauh ini gue freelance pakai nama sendiri ya, dan ya yang lain-lainnya lah yang masih bisa gue pikirin dan gue pertimbangin lagi. Tapi sih kemungkinan yes ya. Oh iya, tadi juga gue harusnya diajak main padel sama Mas Pino dan Mas Adim yang kemarin ketemuan itu, yang orang asuransi. Tapi gue nggak bisa karena harusnya gue ngajar, guanya malah agak sakit gitu. Terus persiapan apa lagi sebelum resign ya? Ya, gue habis bikin blueprint, dibantuin Gemini sama ChatGPT juga. Blueprint buat bisnis gue, buat usaha gue sama Ocho sama Ari, supaya lebih fundamentalnya lebih kuat gitu ya. Ya, gue udah bikin blueprint itu. Mungkin 15% lah, sisanya masih harus untuk dibenerin, untuk di strukturnya lebih dikuatin lagi gitu. Paling itu aja sih, belum terlalu banyak yang bisa gue ceritain hari ini selain yang tadi. Untuk masalah peluang-peluang yang lainnya pastinya akan terus gue usahakan terus, seenggaknya dipikirin dulu aja. Dan nanti kalau ada waktu buat eksekusi, gue eksekusi pelan-pelan gitu. Yang mau resign tanpa persiapan, gue nggak bisa ngasih saran jangan, dan nggak bisa ngasih saran ayo lanjutin aja, nggak. Karena lu yang tahu kondisi lu seperti apa. Kalau lu rasa lu punya persiapan yang matang, terutama di finansial, pengen resign lebih awal, bukan resign karena umur, silahkan, nggak apa-apa. Kalaupun enggak siap dan modal percaya dan yakin aja kayak gue, yakin sama Allah, yakin sama kemampuan diri sendiri, yakin kalau ini bukan jalan yang bodoh, silakan juga, nggak apa-apa gitu. Jadi di sini lu bisa ngeliat perkembangan gue aja, gimana kalau resign tanpa persiapan yang matang. Persiapan ekonomi gue bisa dibilang gak matang-matang banget lah, jauh dari kata matang malah sih. Kayak mungkin yang harusnya 100% gue kumpulin ini cuman mungkin ya 25%, 35%, dan modal gue yang paling gede adalah yakin dan percaya sama usaha diri sendiri plus sama Allah gitu, sama dunia juga, sama koneksi, sama relasi. Selama kita nggak males dan kita nggak diem. Tapi kalau lu rasa minder, takut, ragu, pengen resign padahal duit udah banyak, finansial matang tapi bingung mau ngapain, maksudnya lu nggak tahu kemampuan diri lu tuh akan bisa lu manfaatkan nggak setelah resign nanti, saran gue sih jangan ya. Apalagi kalau lu udah minder, lu udah ragu, lu nggak tahu kemampuan lu apa, lu nggak tahu kedepannya hidup pakai apa, nggak punya perencanaan dan nggak punya keyakinan sama diri sendiri, apalagi duitnya belum ada dan pas-pasan, terus lu pengen milih resign duluan, bukan karena dipecat, bukan karena apa, ya jangan gitu, jangan tolol-tolol amat lah gitu ya. Oke. Hari Sabtu ini gue baru banyak kegiatan ngajar karena hari Jumat yang harusnya tadi gue ngajar siang tapi sakit, gue tuker di hari Sabtu ini. Kurang lebih ada 3 murid hari ini. Segitu aja. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Ini QR Saweria lagi, blok. Silakan terus ini set. Nah, udah mulai agak ngantuk btw. Gue lagi merasa kosong dan juga ngantuk di saat yang bersamaan, jadi agak kurang ekspresif ya. Terima kasih, like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Yang kedua kali ini gue ngomong kayak gini. Sampai jumpa di berakal. Sampai jumpa di Hamin keberapa resign. Hamin keberapa sebelum resign ya. Episode besok.